Halo Mina, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai Draken, Takemechi, dan Inoue akan bergabung dengan geng Tokuhara Tandai. Sebelumnya Takemechi bertekad untuk menyelamatkan Maiki. Takemechi akan membentuk geng untuk mengalahkan geng Maiki. Tetapi ketika Takemechi bertemu dengan semua mantan anggota Toman, Takemechi mengurungkan niatnya untuk mengajak mereka terlibat dalam pertarungan. Karena mereka sekarang sudah memiliki mimpi masing-masing. Terus, bagaimana cara Takemechi mengalahkan Maiki? Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun, bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silahkan ditonton videonya sampai habis, oke? Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kalian ketahui, kelanjutan cerita serial Tokyo Revengers semakin menarik. Akankah Takemechi, Inoue, dan Draken bergabung dengan geng lainnya untuk mengalahkan geng Maiki? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Chapter terbaru dari seri manga Tokyo Revengers akan memberikan kejutan besar dengan kemunculan sosok yang tidak kita duga. Dan hal ini kembali memberikan tantangan besar bagi Takemechi untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa merubah apa yang terjadi di masa depan. Sebelum gue cerita lebih dalam nih, gue flashback dulu ceritanya, oke? Pada akhir chapter 209, Takemechi yang kembali ke masa SMA 10 tahun yang lalu. Yang waktu Takemechi memutuskan bahwa ia tidak boleh mengajak Chifuyu, Pachin, Peiyan, Hakai, dan Mitsuya untuk ikut bersamanya bertarung melawan Kanto Manji Gang guna merebut kembali Maiki. Alasannya karena Takemechi tidak ingin merusak mimpi mereka. Chifuyu yang sudah bekerja paruh waktu di toko hewan, Pachin dan Peiyan menjadi pengusaha properti baik pembelian rumah ataupun sewa rumah. Mitsuya menjadi desainer profesional di bidang pakaian, dan Hakai ingin sukses seperti teman-temannya. Takemechi bertekad untuk melawan Maiki sendirian, tetapi Takemechi masih belum mengetahui bagaimana cara mengalahkan Maiki. Selain itu, Takemechi sudah tidak bisa lagi kembali ke masa depan untuk mendapatkan berbagai informasi seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan Naoto. Di tengah keputusasaan Takemechi karena misinya yang menemui jalan buntu, handphone miliknya bergetar dan ternyata telepon masuk tersebut berasal dari Draken yang mengajaknya bertemu. Nah, di chapter 210 ini, cerita akan dimulai dengan Takemechi yang akhirnya menyambangi kediaman Draken. Terlihat Takemechi tiba di sebuah toko motor bernama D&D Motorcycle Shop. Draken sudah menjadi mekanik motor dan terlihat sukses. Berbeda dengan Draken sebelumnya yang hanya bisa bertarung, Takemechi memasuki toko tersebut dan terlihat Draken yang sedang membetulkan sebuah motor dan masih dengan tato khas di kepalanya. Sembari mengelap tangannya, Draken berkata bahwa ia baru saja selesai memperbaiki motor CB250T milik Maiki yang telah diberikan kepadanya. Takemechi tampak cukup terkejut karena hal tersebut, sementara Draken mengajaknya berkeliling menggunakan motor tersebut. Di tengah perjalanan mereka, Takemechi menceritakan kalau ia datang dari masa depan guna menyelamatkan Maiki. Takemechi bilang bahwa Maiki sudah sering membantunya, maka kali ini gilirannya untuk menyelamatkan Maiki. Draken juga bercerita banyak kepada Takemechi. Draken menjelaskan bahwa mayoritas mantan anggota Tokyo Manji Gang sudah menempuh jalan hidup yang baru, jalan hidup yang jauh lebih baik dan positif. Sayangnya, hanya pemimpin mereka, Maiki, yang justru mengambil jalan yang berlawanan. Bukannya berubah menjadi lebih baik, Maiki justru berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dia tidak segan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Inilah alasan mengapa kemudian Draken memberikan saran kepada Takemechi untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan Maiki. Karena Draken khawatir bahwa nyawa Takemechi yang akan menjadi taruhannya. Draken pun memberitahu Takemechi. Draken bilang bahwa tidak ada gunanya membujuk Maiki kembali saat ini. Takemechi pun kaget dengan jawaban frontal dari Draken. Draken menjelaskan bahwa mantan anggota Toman adalah orang-orang baik, sementara yang ingin dicapai Maiki adalah kebalikannya. Maka dari itu, Maiki memilih untuk membubarkan Toman. Pada akhirnya misteri mulai terungkap. Takemechi selalu gagal menyelamatkan teman-temannya di masa depan, dan Maiki terus berjalan di jalan yang salah. Itu bukan karena pengaruh Kisaki Draken meninggal, bukan pula karena Emma yang meninggal. Hal itu terjadi karena memang murni keinginan Maiki untuk berjalan di jalan yang demikian.
bukan orang lain yang merusak Toman dan menjadikan Toman di masa depan sebagai geng kriminal dan geng terburuk. Yang membuat Toman seperti itu adalah Mikey sendiri. Kemudian Draken pun melanjutkan dengan menyarankan Takemechi untuk meninggalkan Mikey sepenuhnya, sebab ia bukanlah orang yang sama ketika saat ia sedang berada di Toman. Draken lalu berkata lagi, Mikey yang saat ini tidak akan berpikir dua kali untuk membunuhmu. Seketika ingatan Takemechi tentang Mikey yang menodongkan pistol dan menembaknya kembali muncul di benaknya. Di tengah percakapan mereka, sebuah motor melaju dari arah sebaliknya dengan cukup kencang. Terdengar teriakan, "Pergi dari sini, Draken!" Suara tersebut berasal dari Seisu Inu yang tampak babak belur. Pemenangan tersebut pun membuat Draken dan Takemechi kaget. Kemudian sang pengendara motor melempar Inui ke arah Draken dan Takemechi. Takemechi mencoba sekeras mungkin untuk mengerem motornya. Sementara itu Inui untungnya dapat mendarat dengan selamat dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Di panel selanjutnya akhirnya tampak wajah pengendara motor tersebut. Terdapat tato yang menjalar dari leher hingga kepalanya dan model rambut yang dikuncir ke atas. Orang itu juga tampak tinggi dan kekar. Takemechi yang kaget pun bertanya siapakah orang yang telah menghajar Inui tersebut. Dan ternyata Draken mengetahui orang itu. Draken bilang orang itu adalah perwakilan geng Rokuhara Tandai bernama Terranosot. Panel selanjutnya menampilkan Terano dengan wajah santainya sembari meletakkan tangannya di telinga seakan sedang mendengar lagu. Kemudian terlihat posisi Draken, Takemechi dan Inui sedang dikepung oleh anggota geng Rokuhara Tandai. Namun sepertinya mereka belum berniat menghajar Draken dan Takemechi sebab mereka hanya duduk di motor mereka masing-masing. Setelah itu terlihat Terano mendatangi Draken. Di situ bisa kita lihat perbandingan tinggi Draken dan Terano. Terlihat Terano seperti raksasa. Sebab Draken yang tinggi saja terlihat lebih kecil darinya. Mungkin tinggi Terano ini 11-12 dengan tingginya si Bataiju. Lalu Terano mengatakan hal yang tidak kita duga, yakni dia mengajak Draken untuk bergabung dengan Rokuhara dan menjadi partnernya. Anjay, Draken memang idaman semua orang, termasuk gua sih. Ya jelaslah kabar bahwa Draken merupakan mantan wakil pemimpin di Toman pasti sudah sampai ke telinga Terano dan Rokuhara. Mereka pasti sudah tahu bahwa seorang wakil pemimpin di Toman pasti punya kekuatan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan di sini termasuk gue dan para penggemar lainnya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Draken akan menerimanya? Menurut gue ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, Draken akan menerimanya. Seperti yang dijelaskan oleh Draken sebelumnya, Mikey sekarang sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mungkin Draken berpikir bahwa dengan bergabungnya dirinya ke kelompok Rokuhara Tandai, maka dia akan bisa menyelamatkan Mikey dan menghancurkan geng lainnya. Ini juga mungkin yang dipikirkan oleh Takemechi saat itu. Draken akan menerima Takemechi dan Inupin untuk bergabung bersamanya, semata-mata demi menyelamatkan Mikey. Namun, ada juga kemungkinan lainnya yaitu Draken akan menolak permintaan tersebut. Draken mungkin akan mengorbankan dirinya untuk bertarung melawan Terranosot dan anak buahnya agar Takemechi dan Inupi bisa kabur dari kepungan. Namun tentu yang membuat gua dan para penggemar lainnya penasaran adalah mengapa kemudian Terranosot ingin Draken bergabung dengan kelompoknya. Kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan situasi persaingan ketiga geng terkuat Tokyo yang sudah semakin memanas. Di chapter 207, kita melihat bagaimana Mikey sudah mengalahkan ratusan anak buah Terrano sendirian. Hal ini juga yang mungkin membuat Terrano marah dan berusaha untuk mengalahkan Mikey. Salah satunya adalah dengan merekrut Draken. Draken dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan Mikey, yang artinya Terrano memiliki tambahan kekuatan untuk mengalahkan Mikey jika kemudian Draken bergabung. Di antara kedua pilihan yang ada, besar kemungkinan bahwa Draken akan menolak ajakan Terrano. Hal tersebut dikarenakan di masa depan Draken hidup dengan damai dan tetap menjadi seorang mekanik motor. Namun, sekarang Takemechi harus merubah masa lalu agar bisa menyelamatkan Mikey. Kemudian besar Takemechi akan meminta Draken untuk menerima tawaran dari Terrano. Karena Takemechi mendapat peluang yang besar untuk dapat mengalahkan Mikey. Apakah Takemechi berhasil mengubah masa lalu? Silahkan tonton terus kelanjutan cerita Tokyo Revenger pada channel ini. Oke? Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai alasan Terrano mengajak Draken bergabung ke dalam gengnya. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian, oke? Agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya.
Akhir kata Anime The TV mengucapkan terima kasih ya. Bye-bye.